Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Wa nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ba'd, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ale kakak nom pipi saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah, karena di hari ini, hari ke-8 puasa Ramadan, kita sudah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk meraih kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Ramadan. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur, selalu memotivasi diri agar Ramadan ini meninggalkan banyak kenangan terhadap kehidupan kita. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada tatap muka ke-5 dari bacaan kitab Maqasidul Ibadat atau tujuan-tujuan ibadah, khususnya tujuan-tujuan salat itu sendiri, yang dikemas dengan ngabuburit ilmiah, dibaca pada setiap jam 4 sore hingga menjelang azan maghrib. Sudah sampai pada tatap muka ke-5. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari beberapa tatap muka yang lalu, kita sudah membedah salat yang intinya adalah bahwa ternyata dalam pelaksanaan salat, dalam tubuh salat itu sendiri, setelah kita bedah, setelah kita eksplorasi, penuh kebaikan, penuh kemanfaatan yang sangat memberikan dampak positif terhadap kehidupan kita. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dan pertama dari salat itu sendiri adalah bagaimana ikatan, bagaimana hubungan, bagaimana janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini senantiasa terupdate, senantiasa terbaharui. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui tujuan-tujuan dari setiap bacaan, dari setiap gerakan dalam sholat itu sendiri. Karena jelas dengan mengetahui tujuan apa yang akan kita lakukan, berarti kita akan semakin fokus, kita akan semakin semangat untuk mengerjakan segala sesuatu yang dimana tujuannya sudah dikerjakan. Begitu juga sholat gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa dalam diri sholat itu ternyata ada banyak tujuan, baik dari perbuatannya, perbuatan yang berupa ucapan, baik perbuatan yang berupa perbuatan hati. Kalau kita tahu semua yang ada dalam
diri salat itu sendiri, maka insya Allah salat kita akan semakin baik, semakin berkualitas, bukan hanya sekedar formalitas. Pada minggu yang pada hari terakhir kemarin, pada hari Sabtu kemarin, kita sudah sampai pada kajian bahwa dalam diri salat itu yang dimulai, bacaan-bacaan dalam salat itu yang dibaca dimulai dengan takbir, yaitu ada hak Allah. Kemudian di dalamnya ada permintaan-permintaan yang hakiki, yang sangat diimpikan, yang sangat diinginkan oleh seluruh hamba Allah, makhluknya, adalah ihdinas siratal mustaqim. Saya kira ridho dan hidayah Allah menjadi tujuan utama dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dalam sholat itu bacaannya diakhiri dengan taslim. Taslim, sallama yusallimu taslim. Jadi berkirim salam, memohon keselamatan yang bisa dicerminkan dengan pembacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada pujian di dalamnya, dalam tahiyat itu. Kemudian ada kiriman salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ada kiriman salam permohonan keselamatan untuk diri kita yang salat, dan juga untuk tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang seiman dan seislam. Itu yang disampaikan pada pertemuan keempat kemarin. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bacaannya pada halaman di halaman 16 ya, kemarin. Karena kemarin kita terputus gitu ya. Di halaman 16 di paragraf kedua, paragraf ketiga. Fanzur ila ma jama'athu as-salawatu minal khairat. Fanzur, maka ngoning na pasarabatan kaulah ngabasa, merenunglah atau berfikirlah pasar sambian ila madaka barang jumatu sema kompon kuda kaya ma'as salawatu pun apa banyak-banyak salat minal khairati, dari banyak-banyak kebagusan, wastamalat ban amang ko nyelibuti alaihi yang ada siyam ma'al minal barakati pun apa ya salat alaihi yang ada siyam minal barakati, di banyak-banyak keberkatan. Perhatikan, cernalah, pikirkan. Ada banyak ribuan kemanfaatan, ribuan kebaikan, ribuan keberkahan yang terdapat dalam diri salat. Setelah kita tahu, mulai dari bacaan-bacaan. Wa kaifa budi awwaluha, bagaimana awalnya salat itu dimulai billahi azza wa jalla. Ini dimulai dengan apa? Menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Itu untuk memulai salat. Perhatikan, kenapa hal ini bisa dimulai begitu. Thumma bitalabi afdhalil muhimmat. Kemudian setelah itu melangsungkan takbir, kita lanjutkan dalam salat itu kita dengan permohonan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita impikan dalam hidup ini. Apa? Wa wihi hidayatus siratal mustaqim ila Allah, yaitu dapat hidayah, dapat jalan yang lurus yang kita impikan, yang kita inginkan. Saya kira semua bakal menginginkan ini. Bukan kekayaan, bukan istri cantik, bukan mobil mewah, bukan lain sebagainya. Bagi orang yang berakal sihat, bagi hamba Allah yang cerdas, yang diinginkan adalah bagaimana hidayah Allah selalu menyertai kita, bagaimana jalan-jalan yang lurus selalu kita temukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Wa khutima akhiruha bi tsana'i 'ala Allah, dan salat itu diakhiri dengan ats-tsana' 'ala Allah,
dengan memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Itu diungkapkan bitahiyyati, dengan membaca tahiyat. Tsumma bil ahammi ba'dahu, kemudian dalam tahiyat itu ada yang lebih penting lagi, apa? Wa huwa nafsul musalli, yaitu orang yang salat. Idh yaqulu, di saat dia berkata, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu tining, keselamatan alaina, semoga teba atas batan gaulah, wa ala ban semoga teba ala ibadillahi, kabulan banyak kabulan Allah salihin, sebadah bagus sedajana. Jadi ini yang lebih penting. Bagaimana? 3 hal yang di dalam salat. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Jelas takbiratul ihram itu apa maknanya, artinya gak ada yang lain yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengahnya salat itu ternyata kita memohon ampunan, kita memohon agar mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan yang lurus. Dan salat itu diakhiri dengan pujian beserta dengan permohonan juga, permintaan dari orang yang salat agar diselamatkan dari segala macam bentuk kerusakan, baik kerusakan zahir ataupun kerusakan batin. Itu salat itu mengakhiri kita dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dengan diakhiri taslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa keberkahan. Makanya dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, fandur ila ma jama'atku salawatu minal khairat wal barakat. Fandur, maka perhatikan, berpikirlah, merenunglah, ila ma jama'atku salat, apa yang terdapat dalam diri salat itu ternyata ada ribuan kebaikan, ada ribuan keberkahan. Thumma salatu, thumma maka karya salatu tinin salat mustamilatun banika amangko alal baqiyatis salihati. Itu banyak-banyak karya salihati sibakus al baqiyatus salihah, itu juga menjadi istilah al mustamilati ala thanai ala Allah, yang berupa al mustamilati si amangko ala thanai atas samuji ala Allah, atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, sekali lagi diulangi lagi oleh Syekh Izzuddin, ditegaskan kembali oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam bahwa dalam salat itu ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Allahu Akbar, itu adalah pujian dari segala pujian, dengan menyatakan Allah lah yang maha besar, tidak ada yang menyamainya. Allahu Akbar, semua berada dalam genggamannya. Allahu Akbar, yang kaya. Allahu Akbar, yang berduit banyak, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, yang punya banyak fasilitas, ribuan fasilitas, ternyata pasti berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pujian. Di samping dilanjut dengan pembacaan yang selanjutnya, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Isinya ini adalah juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut dengan bismillah dan suratul Fatihah, juga berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dengan kerendah hatian kita, dengan kehinaan kita, dengan kekecilan kita. Kita menghadap dalam bentuk salat kepada Allah dengan memulai Allahu Akbar. Kita adalah kecil di saat mengatakan seperti itu. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekecilan kita, dengan penuh kerendah hatian kita, kehinaan kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang satu-satunya di jagat raya ini, yang maha besar, yang maha rahim, yang maha segalanya. Di
itu diimplementasikan, dapat tercermin di saat kita sholat. Mulai dari Allahu Akbar, itu adalah berisi pujian-pujian buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fatihah sebagaimana disinggung di awal, asy-syatruhal awwal itu adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syatruhas tsani, dan separuh yang kedua adalah untuk diri orang yang salat di dalam surat Al-Fatihah. Sudah disampaikan dari pertemuan-pertemuan kemarin. Bi jami'i durubil jalali kalaban, satajana durub banyak-banyak al-jalali pengagungan, wa nu'til kamali, ini memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ungkapan-ungkapan yang berada di dalamnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nu'til kamali, dan juga dengan sifat-sifat kesempurnaan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taratan di sini tertulis tafdil ya. Taratan bitafsil, sepertinya la'allahu bitafsil ya. Mungkin keliru titik di sini. Taratan bitafsil, kadang-kala diperinci dalam bacaan salat itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diperinci, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taratan bil ijmal, dan kadang ucapan-ucapan yang bentuk pujian dalam salat itu diglobalkan ungkapan. Artinya apa? Betapa luar biasanya bacaan-bacaan di dalam salat itu mencerminkan pujian-pujian yang luar biasa. Ada pujian yang sangat detail, ada pujian yang sangat umum, dan itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Karena dalam salat itu tidak hanya sekedar doa, melainkan menegaskan dengan bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya Allah lah yang maha besar, bahwa hanya Allah lah segala pujian itu harus diberikan, harus dihaturkan. Dan itu berarti bahwa penghambaan diri kita ini hanya khusus juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada para penguasa, bukan pada para orang-orang yang berduit, para cuan, bukan. Jadi penghambaan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang jelas. Jadi ini kita dapat mengetahui bahwa begitu banyak, begitu dalam pujian-pujian yang terdapat dalam bacaan-bacaan salat ini. Fahiya mushtamilatun 'alal hamdilladzi fi qira'atil Fatihati. Jadi salat itu ya. Salat itu barusan kan diungkapkan dengan bentuk pujian. Di mana itu mushtamilatun 'alal hamdi. Jadi dalam salat itu mushtamilatun itu siamung paneka amengko 'alal hamdi atas alhamdu. Alhamdu pujian ya. Alladzi fi qira'atil Fatihati, dalam maus surat Al-Fatihah. Ya. Oke, sudah jelas di awal sudah disinggung berkali-kali itu. Jadi dalam salat itu ada suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu sendiri diawali dengan pujian yang sering kali disebut-sebut oleh semua orang. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dalam salat begitu. Jadi ada suratul Fatihah, asy-syatruhal awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdu, suratul Fatihah dimulai begitu. Wa fir raf'i minar ruku'. Ya.
Dan pujian itu juga ada dalam ketika kita bangun berdiri ya. Ketika kita sedang i'tidal itu apa? Sami'allahu liman hamidah. Ya, hamidah. Jadi dalam ketika saat i'tidal kita baca i'tidal, baca bacaan kita i'tidal, dan di saat i'tidal itu sendiri ada bacaan yang berbentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya jariyatun bi jami'i sifatil kamali. Jadi pujian-pujian itu yang khususnya alhamdulillah itu jariyatun baneka jalan bi jami'i sifatil kamali. Tak setajana banyak-banyak sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, jadi ungkapan alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan makna bahwa pujian ini adalah bentuk dari sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki, segala sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Listighraqil alif wal lam fiha. Karena ada alif dan lam. Alif dan lam alhamdulillah di sini namanya alif istighraqul jins. Jadi semua sifat-sifat yang baik masuk, semua sifat-sifat Allah yang sifat-sifat kesempurnaan Allah masuk ke dalam surah lafaz alhamdulillah. Kadanya ada lil istighraq itu namanya. Kadzalika begitu juga wahiyya mustamilatun 'ala tasbih ad-dalli 'ala at-tabarru'i min al-'uyubi wan nuqsan. Wa kadzalika yani salat wahiyya bantin ya salat mustamilatun banika ada di dalam salat amengko 'ala tasbih atas tasbih. Apa tasbih? Subhan. Ad-dalli yang siano tuwaki pun apa ya tasbih 'ala at-tabarru'i kaangkui bebas terlepas minal uyubi dari celah, aib, wan nuqsani dan kekurangan. Jadi dalam salat itu juga ada tasbih. Tasbihnya di mana? Kita lihat di saat i'tidal, di saat ruku, subhana rabbiyal azim, subhana maha suci. Ya, siapa? Subhana rabbi maha suci, Tuhanku Allah al-azim yang maha agung. Tasbih di sini adalah bentuk dari pengurangan, bentuk dari pembebasan, penegasan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat yang kurang. Allah itu tidak memiliki sifat aib sama sekali. Dengan ungkapan subhana rabbiyal azim di saat rukuk dan subhana rabbiyal a'la di saat sujud. Itu dengan berarti bahwa enggak ada sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wa 'ala takbir dalli dan juga dalam salat itu ada alat takbir mustamilatun 'ala takbir ya. Takbir Allahu akbar itu takbir. Ad-dalli ingat ya, perlu diingat kata kuncinya. Kita ini dalam sholat masih membahas di bahasan terkait dengan zikir atau ucapan-ucapan dalam sholat, masih belum masuk pada perbuatan-perbuatannya. Wa 'ala takbiri dan sholat itu ada takbiri meliputi takbir mustamilatun 'ala takbir begitu mangko atas takbir ada di mana takbir itu anu tuwaki pun apa takbir ala istighraqihi atas matada apa takbir matada takbir bi jami'i sifatil kamali dengan satu aja sifat kamal. Selain dari alhamdulillah sudah dijelaskan tadi dan dikuatkan di sini bahwa salat itu dimulai dengan takbir, dan juga kita lihat setiap perpindahan dari satu gerakan pada gerakan lainnya itu juga diawali dengan takbir. Dengan mengatakan takbir Allahu Akbar, jelas semua
semua bentuk sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya. Kekurangannya juga tidak boleh. Tidak ada kekurangan dengan mengatakan Allahu Akbar. Tidak mungkin tidak dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar kalau memiliki kekurangan. Tidak mungkin tidak mungkin dikatakan Allahu Akbar jika tidak memiliki kesempurnaan dari segalanya. Tidak mungkin. Sehingga salat dimulai dengan takbir, dan setiap perpindahan satu gerakan pada gerakan lainnya juga diawali dengan takbir, bukan sembarang pindah, bukan. Misalkan Allahu Akbar, mau ruku kita Allahu Akbar lagi, mau i'tidal sami Allahu liman hamidah, pujian juga intinya sama dengan Allahu Akbar. Mau sujud diawali dengan Allahu Akbar juga. Mau duduk di antara dua sujud diawali dengan Allahu Akbar. Mau sujud lagi Allahu Akbar. Mau berdiri di rakaat kedua juga Allahu Akbar. Jadi salat gerakan dari satu gerakan pada gerakan lainnya itu diawali dengan takbir. Di mana takbir itu menunjukkan bahwa segala bentuk sifat kesempurnaan itu berada dalam Allahu Akbar dan tidak ada kekurangan sama sekali. Oke. ثم على الشهادة بالتوحيد في قوله تعالى. Kemudian dalam takbir itu dalam salat itu ada syahadat tauhid. Ini masih bacaan ya. Karena dari kajian dari kemarin-kemarinnya hingga sekarang masih berbicara tentang bacaan zikir yang ada dalam sholat, belum perbuatannya, masih pembacaan. Dalam sholat itu ala syahadati bitauhid, yaitu penyaksian bitauhidi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustamilatun ala syahadati, salat itu mustamilatun banekaman ko ala syahadati, atas penyaksian bitauhidi kalaban keesaan Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi dalam dawuh orang sa salat dalam ucapan orang sa salat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dalam tahiyat dalam tahiyat itu ada begitu. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. Saya bersaksi, begitu artinya. Saya bersaksi, saya menegaskan dengan penuh kesaksian bahwa Allah ilaha, tidak ada Tuhan di dunia ini, di dunia baik di langit maupun di bumi ini, di dalam isinya ini, kecuali Allah, illallah, kecuali Allah. Jadi nggak ada Tuhan yang lainnya. Bagi umat Islam itu keyakinan, ya, keyakinan. Bagi umat Islam nggak ada Tuhan selainnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menyaksikan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita berarti kita menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat berarti kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat berarti kita juga menghamba dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah arti ucapan-ucapan yang terdapat dalam diri salat. Wa tauhid, sedangkan tauhid raji'un ila tafarrudi bi istihqaqil 'ubudiyyati 'ala jami'il bariyah. Sedangkan tauhid jelas. Kata tauhid mengesakan, ya. Mengesakan berarti mensatukan, menyatukan, mensatukan, begitu ya. Artinya apa? Tidak ada yang dapat menyamai, begitu.
Itu adalah mengesahkan. Wa tauhid itu. Jadi tidak ada yang dapat menyamai. Berarti kalau tidak ada yang dapat menyamai, berarti dia Allah Subhanahu wa taala itu yang punya hak untuk disembah, bukan yang lainnya. Istahiqul ubudiyah. Siapa yang menyembah? Yaitu hamba-hamba ciptaannya. Jelas Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib disembah karena dia esa, gak ada yang menyamai sama sekali. Itu dalam keyakinan umat Islam. Wala yastahiqqu dzalika, jelas itu tidak berhak dengan al-ubudiyah, itu tidak berhak apa? Illa biman ittasaba bima dzakarna, kecuali zat yang esa, kecuali zat yang memiliki keagungan, memiliki kebesaran, tidak ada yang menyamai. Ya, siapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah dalam salat ditegaskan, gak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Juga salat itu waqad ju'ilat, dijadikan itu tiyakipun apa ya, salat hilyatan li qiraatil Qur'an. Hilyah sebagai tempat untuk bersenang-senang, li qiraatil Qur'an, ini tempat li qiraatil Qur'an untuk membaca Al-Qur'an. Al-mustamili Al-Quran itu ala ilmil awwalin wal akhirin, bahwa Al-Quran itu disifati dengan ada ilmu al-awwalin, para awwalin, dan juga ilmu al-akhirin. Apa yang dimaksud dzakara katsiruna fi atharin? Itu yang dimaksud apa? Ilmu al-awwalin, ilmu al-akhirin. Di catatan kakinya disampaikan begitu bahwa banyak menyebutkan dalam athar annallaha jama'a ulumal awwalin gitu. Ini bisa dilihat di disebutkan oleh Imam Razi wa Ibnu Nuqayb fi tafsirihima bahwa ulumal awwalin wal akhirin fil kutubil arba'ah. Nah, di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala meliputi Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran gitu. Jadi ulumul awwalin itu berada dalam kitabul arba'ah ini, ulumul awwalin wal akhirin gitu. Terus dan wa ulumuhu fil Fatihah. Jadi kemudian dalam kitab arba'ah itu terhimpun begitu. Ulumul awwalin dan akhirin itu adalah 4 kitab. Cuman diringkas ke dalam Al-Quran ya. Ilmuwan itu diringkas dalam Al-Quran. Terus kemudian dalam Al-Quran itu ternyata ada Al-Fatihah yang meringkas Al-Qurannya, yang terhimpun dari ringkasan-ringkasan beberapa buku, kemudian ringkas dalam Quran. Ada ringkasan lagi itu berapa surat Al-Fatihah. Fazadu ulum Al-Fatihah bil basmalah gitu. Jadi kemudian di surat Al-Fatihah itu ada basmalah. Wa ulumal basmalah fi ba'iha, dan diringkas lagi bahwa dalam basmalah itu ada ba gitu. Urji'a bi anal maqsud min kulli al-ulum al-'abdu ila rabbi wa hadhihi al-ba'u ba'ul lisab hiya tulsaqu al-'abdu bi janibi rabbi wa dhalika kamal al-maqsud. Itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Fima yata'allaqu bi umuriddin, dalam barang yata'allaqu sa'u hubungan apa ya ma bi umuriddin, kalaban banyak urusan agama. Fahadhihi aqwaluha min jihatil ijmal. Jadi apa yang sudah disampaikan dari pertemuan kemarin itu masih zikir, masih akwal yang terdapat dalam salat, mulai dari Allahu Akbar, takbiratul ihram itu yang berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dilanjut kalau mau baca doa iftitah kabir walhamdulillahi katsira ila akhirih.
Itu bacaan semuanya itu berupa bacaan. Dilanjut dengan surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah itu juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syatruhal awal separuhnya, dan separuhnya adalah dalam surat Al-Fatihah itu adalah untuk kebaikan diri orang yang salat dengan bentuk permohonan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilanjut juga dengan surat-surah pendek kalau mau baca. Setelah itu bacaannya juga dilanjut dengan ruku. Bacaan dalam ruku itu adalah tasbih. Tasbih untuk mensucikan Allah. Artinya adalah meniadakan sifat-sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian i'tidal juga dimulai dengan pujian lagi, dilanjut dengan sujud. Sujud juga tasbih lagi, penyucian kepada Allah. Hanya setelah itu duduk di antara dua sujud itu khusus bagi orang yang sholat, bacaannya dengan ungkapan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Dan ungkapan ini khusus untuk musalli. Gak ada hak yang lainnya kecuali diikutkan saja hak Allah di situ, karena itu berdoa bahwa apa? Ada Allah yang maha tinggi, kita harus rendahkan biar apa doa kita itu keterima. Dilanjut lagi dengan dan seterusnya pada rokaat-rokaat setelahnya hingga sampai nanti kepada taslim, sampai nanti kepada tahiyat. Di mana dalam tahiyat itu bacaannya yang pertama adalah pujian untuk Allah, ya, pujian untuk Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Jadi tahiyat itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut dengan ada salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada salam juga buat tetangga kita sesama Islam dan juga diri kita. Setelah itu ada penegasan kesaksian pada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sholat itu diakhiri dengan ucapan. Dan setiap ucapan itu tidak seluruhnya wajib. Ya, yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tidak semuanya wajib, tapi walaupun tidak wajib, ya ada yang sunnah, kayak misalkan bacaan-bacaan di saat ruku, bacaan-bacaan di saat i'tidal, bacaan-bacaan di saat sujud, itu kan sunnah. Takbir itu wajib. Sekalipun tidak wajib, apakah salah kita membaca? Justru lebih baik. Kenapa? Karena di saat kita melakukan kesunnahan, berarti kita punya nilai plus di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bacaan-bacaan. Tujuan dari bacaan-bacaan sholat, saya simpulkan bahwa dalam bacaan-bacaan sholat itu adalah yang paling umum, paling banyak adalah kita melakukan pemujaan, kita melakukan pemujian, memuji dengan penuh kehinaan dan kerendahan hatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hidayah. Begitu tujuan-tujuan dari bacaan-bacaan salat itu. Kita lanjut. Wa amma af'aluha wa amma ban'anapon af'aluha. Tining banyak-banyak pekerjaan salat, kelakuan. Sekarang pindah ke kelakuan, bukan bacaan lagi ya. Fal qiyamu fiha, fal qiyamu maka tining mancing ya. Fiha ing dalam ya salat ahadu durubit ta'dhim ya. Panika salah setong dari cemah-cemah pengagungan. Ya kan ya? Lihat, kenapa salat itu harus berdiri? Ya, kenapa? Jelas kan, bisa ditangkap. Kenapa? Karena berdiri itu bagian dari cara salah satu untuk mengagungkan, untuk menghormati. Ya. Jelas kan ya? Maka dari itu kadang ketika ada seseorang yang luar biasa datang ke kita, tamu agung ke kita sedang duduk-duduk, kemudian kita bangun berdiri, adalah salah satunya dari cara penghormatan. Ya, jelas itu. Berdiri di dalam sholat itu adalah
salah satu cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Warruku' fal qiyamu warruku' was-sujudu kadzalika. Ruku'. Perhatikan, setelah kita berdiri, kita disuruh ruku', ya gini ya. Ruku' gini. Kemudian setelah itu kita disuruh sujud. Ruku' dan sujud adalah bagian dari bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari berdiri kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berlanjut pekerjaan kita dengan ruku, dan diakhiri dan berlanjut juga dengan sujud, dan itu semua bertahap. Ya. Oke, itu semua bertahap. Berdiri. Cara yang paling umum dilakukan untuk menghormati, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri. Setelah itu semakin maknanya semakin dalam kita ruku untuk mengagungkan Allah. Lebih dalam lagi yang terakhir adalah dengan cara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul menghargai Allah Subhanahu wa taala, dengan diakhiri di mana dahi kita ditempelkan pada tanah dan tidak boleh dilakukan kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud merupakan cerminan tertinggi pengagungan, penghambaan diri kepada Tuhannya. Oke. Jelas tidak layak sujud ini dilakukan manusia terhadap sesama ciptaannya. Tidak layak sama sekali. Sangat tidak etis dan tidak manusiawi bagi saya, tidak masuk akal. Walihada. Jadi ada qiyam, berdiri, ruku', ya, kemudian selanjutnya sujud. Walihada ikhtassa atau ikhtassa. Walihada ban karena panikan, ya. Jadi qiyam, ruku', sujud. Jadi cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya. Dari yang terbawah dulu tingkatannya, dari yang terbawah berdiri, kemudian masuk ke tingkatan kedua itu ruku', semakin dalam tingkatan untuk menghormati, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan berakhir dengan kata sujud, ya, dengan pekerjaan sujud di mana semua kepala yang pada asalnya berada di paling atas menjadi yang paling bawah, itu kepala di saat sujud, ya. Sehingga sujud adalah bagian dari terakhir, pemungkas dari bentuk penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu maksudnya. Walihada, maka Nabi panika ukhtussa, khususaki ar-ruku', di saat ar-ruku' bi qaulihi kalaban, ucapan subhana rabbiyal azim. Sehingga bacaan ini tidak membahas bacaannya, ya, tapi hanya ingin menegaskan korelasi, ya, antara ruku' dengan zikir subhana rabbiyal azim, ya. Subhana rabbiyal azim kan sudah disampaikan dari sebelum-sebelumnya. Jadi subhana rabbiyal azim itu sangat pas dengan pekerjaan ruku', begitu. Kenapa? Li'annal azamata, karena keagungan, karena sangkunna pona keagungan, taqtadi adzullah wal khudu'. Keagungan itu, keagungan, kebesaran itu menuntut adzullah, adzullata wal khudu'a, menuntut kerendahan, ya, menuntut dullah, kerendahan dan kehinaan, dan juga kerendah hatian lah, begitu ya, menuntut itu semua. Falamma
Jadi layaklah. Jadi memang ada korelasi. Subhana, Maha suci. Siapa? Rabbi, Tuhan saya. Siapa? Allah. Allah yang Maha Al-Azim, yang Maha besar. Oke, yang maha agung di sini layak ungkapan pujian atau tasbih yang semacam ini layak dengan perbuatan subhana rabbiyal azim, dengan perbuatan ruku itu sendiri, karena yang semula adalah berdiri. Ketika berhadapan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala diungkapkan harus dilakukan dengan cara ruku dengan mengungkapkan subhana rabbiyal azim. Karena berhadapan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita membungkuk, kita rukuk, luruskan kita, jangan berdiri ya ketika sudah berhadapan dengan al-azamah. Ya, kita harus merendah diri. Oke, tidak boleh ikut sombong. Tidak boleh ikut merasa besar, enggak boleh sama sekali. Haram gitu. Boleh. Sehingga dalam salat itu ada ruku, dan ruku ini di dalamnya ada bacaan yang sangat pas. Kenapa? Karena kebesaran seseorang, kebesaran zat menuntut pada orang yang berada di depannya itu untuk merendah diri, begitu. Kebesaran jelas. Jadi sangat pas ruku itu dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Falamma sara ila majali tadalluli u'turifa lil ma'budi bil azamati al mujibati lidzalika al khudu'. Jadi ketika sudah sampai pada ruku itu sendiri, dia menyatakan, hakikatnya dia menyatakan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala menuntut kerendahan kita, menuntut pada kehinaan kita, merasa hina, menuntut untuk kita bagaimana itu selalu merendah, bukan meninggi. Falamma sara ila sujudi, kemudian setelah dari ruku kita dituntut untuk sujud. Wa huwa ashaddu tadallulan minar ruku'. Sujud itu lebih dalam lagi. Ya, perbuatan yang menyatakan untuk kerendah dirian ya. Sebagai bentuk cerminan dari kerendah dirian atau kerendah hatian, sujud adalah menjadi cerminan yang terakhir. Sehingga apa? Sehingga ukhtussa biqaulihi, itu dikhususkan dengan ungkapan subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci Rabbi, Tuhan saya siapa? Al-a'la, zat yang maha tinggi. Oke. Di saat kita mengungkapkan zat maha tinggi, kita berada merendah, paling sangat merendah dan menempelkan kepala yang selalu berada di atas menjadi berada di paling bawah di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lamma sara ila ghayatil khudu'i, karena jelas seseorang di saat sara basir musalli ila ghayatil khudu'i, ketika seseorang musalli sudah sampai pada batas maksimal pengakuannya. Pengakuan apa? Pengakuan bahwa dirinya itu lemah, bahwa dirinya itu sangat rendah, bahwa dirinya itu sangat tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Urturifa i'tarafa lil ma'budi, dia mengakui pada yang disembah siapa? Allah, bistihqaqihi, punya hak apa? Al-'ulu, ketinggian. Jelas. Di saat kita sujud, kita dianjurkan baca Rabbiyal a'la. Kenapa? Karena pada saat kita sujud, kita mengakui bahwa kita ini hina, kita ini lemah, kita ini enggak punya apa-apa. Kita mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketinggian. Dialah yang punya hak untuk itu. Sedangkan kita adalah sama dengan tanah. Di saat kita sujud, kita
menempelkan anggota kita, menempelkan kita ini dengan tanah, pertanda kita ini sama dengan tanah. Apa? Harus merendah, tidak boleh meninggi. Pada hakikatnya tidak boleh punya sifat meninggi, tidak boleh punya sifat membesar-besarkan dirinya. Karena punya harta, tidak. Karena punya banyak fasilitas, ya tidak. Karena punya instansi juga tidak bisa. Ada Allah. Subhana Rabb. Kalau Anda sholat, Anda pasti mengakui bahwa Anda bukan siapa-siapa. Anda adalah tanah di saat Anda sedang sujud, menempelkan dirimu, menempelkan dahimu, menempelkan kepalamu pada tanah. Pertanda Anda adalah tanah. Yang rendah maka harus merendah. Harus rendah hati, tidak boleh meninggi, tidak boleh sombong dan lain sebagainya. Karena yang punya hak untuk itu semua adalah Subhana Rabbi al-A'la, hanya Allah semata. Al-Muqtadi li ghayatil khudu. Jadi saya sampaikan bahwa pekerjaan dalam salat yang dimulai dengan qiyam. Qiyam itu adalah cara yang paling umum dilakukan untuk menghormat. Untuk mengagungkan. Tapi dalam salat itu fungsinya qiyam adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari yang paling rendah. Kemudian keagungan akan bertambah ketika kita melakukan ruku. Penghormatan akan semakin masuk, semakin dalam ketika kita sampai pada perbuatan ruku dengan mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Puncaknya pengakuan kita, puncaknya penghambaan kita, puncaknya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita melakukan sujud. Maka merenunglah di saat itu. Maka mintalah pada saat itu. Maka tegaskan pada saat itu bahwa kamu itu gak boleh sombong, kamu itu gak boleh hidup meninggi. Sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun fasilitas yang telah kau dapatkan, gak boleh, gak ada. Itu akan selesai semua. Kenapa? Jelas. Tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini bukan menunggu siapa. Yang ditunggu adalah mati. Gak yang lainnya. Bukan menunggu kaya. Bukan menunggu jualan laku, bukan. Pada hakikatnya yang ditunggu oleh kita di dunia ini dari jam 1 hingga jam 1 lagi, dari jam 12 hingga jam 12 lagi, dari sore hingga sore lagi adalah kematian, bukan yang lain. Sehingga apakah layak kita hidup meninggi? Karena kita punya banyak fasilitas, kita punya banyak harta. Tidak, kawan, kita berdoa. Dan saat itu, saat sujud kepada Allah, tegaskan bahwa diri kita adalah hina, diri kita itu lemah, diri kita itu tidak punya apa-apa, diri kita itu tidak punya kebesaran sama sekali, sangat kecil. Diri kita itu sama dengan tanah yang tinggi, itu hanyalah Subhana Rabbiyal A'la. Itu saja, tegaskan sambil berdoa, meminta kemohon kepada Allah di dalamnya. Dengan apa? Kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itu saja saya kira pertemuan di hari ini, hari Ahad, hari Minggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sifat-sifat baik, selalu menjaga kita dari hal-hal yang dapat merusak akidah kita, dari hal-hal yang dapat merusak ibadah kita, dari hal-hal yang dapat merusak sifat-sifat baik kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah, mohon maaf atas segala khilaf, baik dari bentuk ucapan, perbuatan dan
sikap saya sendiri itu adalah murni dari saya sendiri. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.